Indonesiaku dimanapun Anda berada yang insya Allah dalam limpahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang insya Allah selalu dalam kemuliaan. Kenapa selalu dalam kemuliaan? Ibu-ibu ini adalah madrasatul ula, tempat pendidikan yang pertama. Betul? Alhamdulillah. Tadi sama-sama kita sudah membahas masalah bi'ilmil ulama, ilmunya para ulama. Ulama baik tentang agama, lalu yang berikutnya adalah ulama tentang ekonomi, tentang strategi, tentang pembangunan, ulama tentang kedokteran, ulama tentang hukum, ulama tentang apapun daripada ilmu-ilmu yang ada di dunia. Makanya ayat pertama Allah turunkan kepada Rasulullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Rasul diperintahkan untuk membaca. Baca apa? Yang masalah agama, baca tentang hukum-hukumnya. Di sini Allah ingin berpesan bahwa pendidikan adalah yang utama dan terdepan. Iqra, baca. Tentang ilmu agama wajib kita membaca. Lalu tentang ilmu dunia juga wajib kita membaca. Yang untuk urusan bumi, belajarlah ilmu kebumian, ilmu geologis, ilmu geografi, dan apapun yang berada di muka bumi. Untuk luar angkasa juga demikian. Untuk kelautan juga demikian, agar senantiasa bahwa bumi yang dititipkan oleh Allah tidak semenah-menah kita lakukan di luar dengan apa yang telah digariskan. Bu, Ustadz datang ke hutan, ya, jadi pengusaha kayu. Kira-kira ditebangin semua pohon apa kagak? Tebangin semua pohon. Kenapa? Karena si Ustadz tidak tahu mana pohon yang harus ditebang, mana yang tidak boleh ditebang. Betul? Akhirnya apa? Longsor di mana-mana. Betul? Begitu juga orang yang tidak tahu tentang ilmu agama memberikan fatwa semena-menahnya. Berantakan ini urusan. Ilmu, ikra, baca. Strategi, baca. Ekonomi, baca. Agama, baca. Pelajaran titipan daripada Allah bahwa kewajiban bagi kita untuk selalu menuntut ilmu. Ayat tadi surat Ar-Ra'd sudah digambarkan di situ. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau kaum tersebut tidak mau merubah nasibnya. Jangan mimpi jadi orang berhasil kalau kerjaannya molor terus. Jangan mimpi jadi orang pinter, bangku sekolah nggak kenal. Ya Bu ya. Ada makanan di piring, kita tidak mau datang kepadanya, atau piring yang didatangkan orang kepada kita, insya Allah setahun setengah tuh makanan awet. Tuntut ilmu. Makanya Islam mengatakan, thalabul ilmi faridatun ala. Luar biasa. Ini kayaknya ustazah semua yang di sini nih. Nuntut ilmu adalah kewajiban bagi orang Islam, lelaki maupun wanita. Betul? Untuk apa? Jangan sampai kita melakukan sesuatu tanpa dengan ilmu. Di dalam Zubat dikatakan, wa man ya'mal bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu tanpa dengan ilmu, maka niscaya amalnya tidak diterima atau alias sia-sia. Ya, tadi itu Pak Bupati sudah menggambarkan kepada kita. Satu keluarga 9 orang, hidupnya pas-pasan. Betul?
Anaknya disekolahin semua, ada semangat supaya anak-anaknya pinter, betul? Membangun tata kota di wilayah Kabupaten Purwakarta dengan baik dan benar. Hitung-hitungan angka pusing juga saya sama beliau. Pak, itu cara nyekolahin orang gratis bagaimana? Oh, ada caranya, nggak usah daripada APBD. Caranya orang memberikan kesehatan gratis bagaimana? Ada caranya. Kok bisa? Satu, modalnya ilmu. Yang kedua, jujur. Jangan sampai ilmu yang kita miliki hanya kamuflase. Sebelum menjabat, saya orang yang akan menegakkan keadilan. Korupsi harus dibasmi. Ketika duduk akhirnya jadi pecundang sendiri. Ya, makanya Rasul itu kan beliau menjalankan ilmu dengan mencontohi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun, suri tauladan yang sangat luar biasa. Rasul memerintahkan kita sholat, Rasul sholat. Rasul memerintahkan kita puasa, Rasul puasa. Rasul memerintahkan kita istighfar, Rasul paling banyak beristighfar. Alhamdulillah. Kalau Ustadz Agung sudah berdiri, kode penggantian transaksi. Ini karena ilmu juga ini, harus ada iklan yang lewat ya. Baik, tetapi yang jelas pada intinya, manusia tidaklah hanya sekedar menggarap wilayah intelektualitas. Rasulullah hadir untuk menggarap wilayah akhlak. Disinilah dipentingkan ada wilayah intelektualitas yang tergarap dan ada juga wilayah akhlak yang tergarap. Nah, lantas bagaimanakah agama Islam memberikan pattern dalam pendidikan Islam? Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang pendidikan. Seperti yang kita pahami bersama dan kita sepakati bersama bahwa dinullah Islam turun untuk menggarap segala segi kehidupan. Artinya pendidikan Islam adalah menyentuh segala aspek kehidupan. Nah, inilah yang akan dibahas oleh guru kita Kiai Jujun Junaidi, definisi pendidikan dalam perspektif Islam. Silakan Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija. Amma ba'd. A'udzu billahi as-samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Ini yang hadir ini para guru. Ada dari Purwakarta, dari Subang, dari Garut, dari Bogor, dari Bandung Barat, dan dari Bekasi. Jadi para pemirsa TV One dan para guru yang hadir, bicara pendidikan di depan guru, ini seperti jualan sepatu di depan toko sepatu. Tetapi tidak apa-apa, karena hari ini saya juga perlu mengkritisi guru sedikit. Guru ini adalah wakil Allah, jadi guru harus banyak ngomong dan banyak bekerja. Dan kalau guru banyak melihat buku sambil mengajar, maka guru bukan wakil Allah lagi. Guru hanya sebagai wakil percetakan. Baik, pendidikan Islam itu apa? Saya mengambil salah satu definisi menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi. Beliau menyebut bahwa pendidikan Islam itu adalah mendidik manusia seutuhnya. Jasmani dan rohaninya, luar dalamnya, perilaku akhlaknya. Jadi kalau begitu maka pendidikan Islam itu sebenarnya adalah sesuai dengan tujuan Rasul diutus. Liutammima makarimal akhlak. Pendidikan berhasil manakala akhlak manusia berhasil disempurnakan. Kalau ngomong akhlak ini adalah satu kata yang sudah lama hilang. Karena kita disibukkan dengan
urusan radikalisme, negara Islam, dan lain sebagainya. Perpolitikan yang kadang-kadang kelihatan tidak enak greget etisnya. Maka kita kemudian muncul persoalan-persoalan yang baru. Muncullah kata karakter. Lalu apa karakter itu? Orang berkata, knowledge is power, but character is more. Ngerti itu, Bu? Sarwa Wengelier. Knowledge is power, but character is more. Ilmu adalah kekuatan. Sedangkan akhlak lebih utama. Apa hebatnya akhlak? Sampai sedemikian rupa Rasul menyebut bahwa saya diutus bukan untuk jadi bupati. Saya diutus bukan untuk jadi itu, bukan jadi ini. Saya diutus untuk menjadi penyempurna akhlak. Kalau bupati itu kan mungkin jalannya. Bupati Purwakarta sudah menjalankan program tanpa uang jajan di sekolah. Diganti dengan uang makan yang dibawa ibunya, rantang. Kesalehan sosial bukan hanya dibukukan dan bukunya diproyekkan kemudian dibagikan. Tapi dipraktekkan dengan cara mengajak anak untuk soleh. Begitu ujala, begitu istirahat, dia makan bersama-sama. Yang punya daging ngasih pada yang tidak punya. Yang punya pedak dengklang ngasih pada yang punya daging. Barangkali dia suka, itulah kesalahan sosial. Begitulah akhlak disempurnakan. Nah sekarang kan kita masih sudah terlanjur. Kita masih banyak anak-anak sudah tidak punya greget karakternya. Sekolah sih sekolah. Tapi pulangnya Masya Allah telat. Pulang sekolah telat datangnya. Jam 2 baru datang ke rumah. Apalagi kalau musim hujan bajunya blok-blok. Ditanya sama orang tuanya, kenapa baju kamu blok? Jawabnya pakai lagu. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Pinter-pinter guru nyanyi nih. Kenapa bajunya basah? Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Telat lagi kamu datangnya. Dari mana dulu? Aku tersesat dan tak tahu cara jalan pulang. Aku tanpamu bubuk raginang. Begitu kalau kata orang Purwakarta begitu. Butiran debunya diganti dengan bubuk raginang. Ini persoalan. Oleh karenanya, maka Allah berfirman dalam Al-Quran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan dalam berpurtanya siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir, yang berpendidikan, yang punya kualifikasi pendidikan yang tinggi. Siapa dia ulul albab? Yakni orang-orang yang pertama yang berzikir pada Allah, mengingat Allah pada saat dia berdiri, pada saat dia duduk, dan pada saat dia berbaring. Dan mereka yang memikirkan penciptaan Allah. Sehingga mengerucut pada satu kesimpulan. Bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia ciptaan Allah. Maha suci engkau, jauhkan aku dari api neraka. Mas Agung sudah berdiri, berarti saya harus mengakhiri omongan saya. Jadi saya juga ikutan keluar lagi. Baik, Kiai, subhanallah, pada intinya adalah Rasulullah hadir di dunia ini untuk menyempurnakan akhlak, tetapi yang jelas bukan pekerjaan yang mudah untuk menyempurnakan seorang manusia yang memiliki sifat yang berubah-ubah. Disinilah dibutuhkan metodologi sekaligus prinsip-prinsip. Itulah yang nanti akan disampaikan oleh guru kita tentunya selepas pesan-pesan yang berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Sempat mengatakan kepada kita bahwa kehadiran Rasulullah itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Ini menarik sekali, artinya Rasulullah tidak mempermasalahkan wilayah intelektual terlebih dahulu, tapi masalah akhlak. Nah, lantas bagaimanakah metodologi? Ada prinsip-prinsip apa yang bisa kita bagi? Silakan, Kiai. Baik, terima kasih Mas Agung. Mudah-mudahan tidak terlalu cepat datang lagi. Dalam ayat yang saya bacakan tadi, bahwa orang-orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah beberapa derajat itu adalah orang yang beriman dulu, bukan yang berilmu dulu. Jadi tendensinya harus jelas. Iman dulu, baru ilmu. Benar dulu, baru pinter. Saya tanya, ini negara rusaknya oleh orang bodoh, orang pinter? Nggak usah panjang-panjang kita bahas rame nanti. Nggak mungkin negara ini rusak oleh orang bodoh. Jadi kalau begitu, butuh pinter, butuh benar. Benar dulu, baru Makanya orang ulul albab
itu yang disebut Allah ulul albab, orang yang berzikir dulu, baru berpikir. Karena kalau orang berpikir dahulukan, lupa berzikir, nanti pikirannya ngaco. Kalau orang berpikir sambil berzikir, maka nanti mengkerucut pada kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzabannar. Nanti kesimpulannya akan begini, seorang profesor itu akan lebih takut pada Allah dibanding seorang dokter. Dokter itu akan lebih takut pada Allah dibanding seorang magister. Magister itu akan lebih takut pada Allah dibanding seorang sarjana S1. Demikian seterusnya. Bukan malah makin pintar, makin tidak takut pada Allah. Berarti cuma pintar, tidak benar. Makanya prinsip pendidikan itu yang pertama harus mengandung prinsip ketauhidan. Dulu kita kan anak kecil diajari nyanyian. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang belajar tentang alam, tapi akhirnya mengkerucut. Pelukismu, bukan itu. Siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Tidak jadi penceramah, jadi guru TK agak laris juga kayaknya nih. Sekarang kita sudah kangen lagu-lagu itu. Sekarang lagunya kan oplosan, ya seneng juga ibu-ibu ya. Tapi nggak apa-apa, ibu-ibu sholawat sambil lagu keratun dan nyanyi kereta malam boleh lah. Dulu almarhum Uje kan ada jablay dilakukan jadi sholawat. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syadni wa daraji, atfatayaji, rotal alami, ya uhailal juhdi wal karami. Cabainya masih gede-gede, jugi jagi jug. Kenapa harus mengandung prinsip ketauhidan? Ya yang tadi. Orang makin banyak ilmunya, makin takut pada Allah. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang makin tinggi ilmunya, makin takut pada Allah. Hanya orang-orang yang takut pada Allah itu hanyalah orang-orang yang berpengetahuan tinggi. Adalah para ulama. Jadi kalau kita punya pengetahuan tinggi makin tidak takut pada Allah. Pertanyaannya, apakah pelajaran yang Anda ajarkan, apakah ajaran yang Anda terima mengandung prinsip ketauhidan atau tidak? Yang kedua, harus punya prinsip keseimbangan. Karena ini dunia, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki kehidupan keduanya, maka itu pun dengan ilmu. Makanya Islam mengajarkan tidak boleh jadi orang yang suka melamun. Hanya berdoa doang. Mau kaya lari ke masjid. Bawa tasbih 3 meter. Berzikir, ya razak, ya razak, ya razak, ya razak, ya razak, ya razak, ya razak. Daripada kaya kamu kelaparan, mati nanti. Islam juga tidak mengajarkan ikhtiar sampai lupa akhirat. Tapi seimbangkan dua-duanya. Karena kamu hari ini hidup di dunia, besok akan ada lagi kehidupan yang lebih kekal abadi sebaik-baik kehidupan. Wa anna daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Prinsip selanjutnya adalah prinsip long life education, kontinuitas. Bahwa orang yang berani mempelajari sesuatu, dia harus berani mempelajari sesuatu yang baru. Tidak close minded, tapi harus open minded. Ngerti itu? Guru mah ngerti, guru mah terbuka. Pikirannya selalu mau menerima yang baru. Menerima yang baru. Open minded. Tidak tertutup. Tidak rasa benar sorangan. Tidak merasa benar sendiri. Tidak merasa pintar sendiri. Karena hakikatnya semakin banyak orang memperdalam ilmu. Maka sebenarnya kalau dia punya prinsip ketauhidan. Dia akan merasa semakin bodoh di hadapan Allah. Tapi kalau orang sudah merasa diri pintar. Dia sebenarnya di mata Allah bodoh. Begitu. Jadi ngaku pintar, dia tidak ada apa-apanya. Ngaku bodoh, insya Allah dia justru berilmu. Makanya takutlah kepada orang-orang yang tawadhu dengan kepandaiannya. Dan tidak boleh takut Anda pada orang-orang yang sombong dengan kepandaiannya. Selanjutnya adalah prinsip apa? Prinsip memerdekakan. Orang yang punya pendidikan, diangkat derajatnya oleh Allah. Jangankan di akhirat,
di dunia saja. Maaf Mas Agung, saya contohkan begini. Ada pegawai 4, maaf ini mau contohkan. Yang satu kerjaannya berat, belepotan wajahnya. Bayarannya cuma 75.000. Apa pangkatnya? Laden. Ada lagi orang bingung, ditampar, diusap, dikepret, diusap. Pret. Apa? Tukang tembok. Berapa gajinya? 100.000. Ada lagi orang yang bawa kertas dan tulisan saja. Cuma lirik kanan, lirik kiri. Maaf bongkar lagi, kurang semen. Bos nanti marah sama saya. Berapa apa pangkatnya? Mandor. Berapa harganya? Gajinya 200.000 sehari. Ada. Suara apa tuh? Maung sih. Ulangi. Takut saya yang salah. Tadi jangan menyalahkan orang kan. Tidid. Nah, suara apa itu? Berarti saya yang salah, Bapak yang benar. Keluar orang, gagah, bersih. Woi, tampan. Tutupin pintunya, gablek. Itu orang Sunda bilang kalau orang kaya itu nutup pintu mobilnya bersuara gablek. Kalau orang miskin melarat kata begitu. Kalau di starter mobilnya bersuara kes kata gitu. Kalau miskin nyuk. Keluar dia gagah, cuma manggil mandor. Nanya ngomong aja mandornya. Dia cuma manggut-manggut. Oh ya? Why? Maybe? Oh ya? Yeah? Why? Ngasih instruksi bentar, masuk lagi. Gablek. Kes. Kan makin jauh suara mobilnya. Apa pangkatnya? Insinyur. Berapa harganya? 50 juta. Bayangkan yang capek 50.000. Si gablek yang cuma berdiri saja menerima laporan 50 juta. Saya tanya, apa yang membedakannya? Ilmu. Laden SMP. Tukang SMU. Juara bertahan tamat 2 tahun nggak naik-naik. Mandor SMK, arsitek insinyur. Di mata Allah apalagi di dunia saja sudah Allah buktikan derajat orang akan naik ketika dia beriman dan berilmu. Begitu banyak. Prinsip itu harus dipegang dalam pendidikan. Kalau tidak, maka pendidikan kita akan bias menjadi pendidikan yang tidak punya nilai dan akan melahirkan generasi yang tidak terlalu kuat untuk masa yang akan datang. Oh, Mas Agung sudah tadi. Saya masuk lagi. Subhanallah, menarik sekali. Sepertinya harus kita tambah 4 segmen lagi, tapi waktu kita sangat terbatas. Ya. Tapi pada intinya, untuk mencapai prinsip-prinsip itu dibutuhkan contoh. Dan Rasulullah adalah contoh yang paling baik. Disinilah Islam mengangkat seorang pendidik pada level tertentu. Nah, bagaimanakah level seorang pendidik atau guru dalam perspektif Islam? Itulah yang akan kami sampaikan selepas pesan-pesan yang berikut ini. Damai Indonesiaku. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang pendidikan. Dan tadi guru-guru kita telah menjelaskan beberapa prinsip-prinsip pendidikan. Pada intinya adalah untuk mencapai keberhasilan pendidikan maka dibutuhkan guru-guru yang berhasil mewujudkan pendidikan dalam dirinya. Disinilah pentingnya seorang guru, karena agama ini mengangkat level tertentu untuk para guru. Nah, sesungguhnya kehilangan besar bukanlah kehilangan harta, tetapi adalah kehilangan para alim ulama. Itulah yang akan dijelaskan oleh guru kita, Ustadz Aswan Faisal. Silakan, Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Damai Indonesiaku di mana saja Anda berada,
dan juga kepada seluruh hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, warga dan masyarakat Purwakarta. Kalau saya lihat dari wajahnya penuh dengan kebahagiaan, berarti calon penghuni sorga. Biarpun hatinya penuh dengan duka cita. Dan juga wabil khusus kepada Kang Edi selaku Bupati Purwakarta beserta MK9, subhanallah, ada 9 berarti ya. Ini terinspirasi oleh Wali 9. Saya ngarang aja ya. Bapak, Ibu dan pemirsa rahimakumullah. Bicara seorang alim, seorang ulama, seorang pendidik, mereka adalah orang-orang yang berjasa. Orang-orang mulia bukan hanya mestinya di hadapan manusia, tapi insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika orang alim mengajar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikatnya untuk mencintai seorang pendidik, seorang guru, seorang alim. Di sini ada guru apa tidak? Oh ya? Oh. Seorang pendidik, seorang guru, seorang alim itu adalah cahaya dunia. Bahkan disebutkan kalau bukan karena ulama, lakanan nasu kal bahaim. Kalau bukan karena adanya ulama, adanya guru, adanya seorang pendidik, maka manusia itu seperti binatang. Mereka tidak memahami dan tidak tahu apa yang baik dan benar. Kenapa? Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la Katakanlah, apakah orang yang mengetahui itu sama dengan yang tidak mengetahui? Demi Allah, beda. Jadi posisi seorang guru ini sangat mulia di hadapan Allah. Ingat dalam pepatah Jawa, guru, digugu, ditiru. Itulah seorang guru. Bahkan Rasulullah menempatkan seorang guru itu pada posisi yang tinggi. Seorang ulama yang melahirkan orang-orang berilmu. Karena ilmunya subhanallah dia terhindar dari kejahatan, terhindar dari kebodohan. Jadi punten, nyun sewu bagi para pendidik, bagi para guru. Tolong jangan hanya mentransfer ilmu saja, memindahkan ilmu saja. Tapi bagaimana agar anak didik kita menjadi orang mulia, orang beradab, orang memiliki akhlak yang indah. Kesalahan para guru di sebelah sana palih ditu. Itu cuma ngajar doang. Jadi tidak mengajarkan, tidak mengarahkan bagaimana akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Tidak mengajarkan bagaimana bila engkau melewati orang tua, bila engkau berbicara dengan orang tua, bila engkau bertemu guru, bila engkau bertemu dengan orang yang lebih usianya lebih kecil dari kamu, engkau tidak mengajarkan hal-hal yang baik seperti itu, maka demi Allah kita sedang mempersiapkan generasi yang buruk di masa yang akan datang. Misal korupsi yang terjadi belakangan ini, itu kan hanya identik ilmu yang didapat oleh mereka selama 20-30 tahun yang lalu. Tapi bagaimana dengan akhlak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ulama itu diutus oleh Allah liutammima makarimal akhlak, demi menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi guru ini penting, ya Bu, ya Pak. Karena itu tolong perhatikan, guru yang pertama buat seorang anak itu adalah ayah ibunya. Ayah keluar rumah, ibu menempati posisi penting. Itulah kenapa Rasul memuji para ibu. Nih ada dalilnya apa? Ibu Subhanallah, saya cuma mancing ibu, itu doang.